Assalamualaikum anak-anak solih dan solihah level 5. Kembali lagi belajar bersama Bu Dinar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan pastinya selalu semangat ya untuk mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Kali ini, Bu Dinar akan mengajar muatan pelajaran IPS tema 3 subtema 1 dengan materi interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang mana pada materi kali ini memiliki tujuan pembelajaran siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan. Al-Quran sudah mengatakan tentang pentingnya saling mengenal, sebuah ajaran mendasar tentang manusia sebagai makhluk sosial, yakni manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya saling butuh itu, maka manusia, suka atau tidak suka, tidak dapat mengelak dari kerjasama. Semakin banyak kebutuhan manusia, semakin sedikit pula kemampuan manusia untuk memenuhinya, dan kita kian tidak bisa mengelak dari kebutuhan pada tangan atau bantuan orang lain. Maka tidak heran, seiring kian tingginya kebutuhan, semakin seseorang tergantung kepada selainnya. Demikian pun sebaliknya. Allah sebagai pencipta manusia, yang mana manusia itu sebagai makhluk sosial, menyeru mereka semua dengan firman-Nya yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah yang paling bertakwa Dia di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, kakak-kakak level 5, sebelum kita lanjut ke materi, kita ice breaking dulu yuk. Siap? Kita lanjut yang kemarin ya, kita masuk ke level 2. Siap? 3, 2, 1. Iya, itu dia speaking kita hari ini. Bagaimana tadi? Bisakah kalian menjawab semuanya? Harusnya bisa ya.
Oke, sekarang kita sudahi ice breaking-nya. Nah, are you ready kids? Sebelum kita mulai belajar, yuk siapkan terlebih dahulu alat tulisnya dan silahkan mencatat informasi yang disampaikan dalam video ini ya kak. Dan simak baik-baik penjelasan materi pada video berikut ini. Interaksi manusia. Interaksi manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup atau alam. Seorang individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Diperlukan individu lain untuk melengkapi keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang individu tersebut. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sosial, setiap individu saling berhubungan satu sama lain, yang mana manusia itu dikenal sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan manusia membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu, dibutuhkan adanya interaksi yang terjadi di antara manusia. Interaksi sosial inilah yang mana hubungan sosial yang menyangkut hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok, dan kelompok. Interaksi sosial dilakukan dengan tujuan yang jelas. Hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Kamu pernah berkomunikasi dengan teman atau orang lain, bukan? Nah, dengan melakukan kegiatan itu, berarti kamu telah melakukan suatu bentuk interaksi sosial. Karena syarat terjadinya interaksi sosial yaitu jika ada dua orang yang saling berhubungan dan saling berkomunikasi. Selanjutnya, kita kenali yuk jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Sekarang, Bu Dinar akan menjelaskan contoh dari interaksi sosial individu dengan individu. Yang mana individu dengan individu itu berarti terjadinya interaksi satu orang dengan satu orang. Contohnya ketika dua orang bertegur sapa. Lalu ketika ada dua orang yang berjabat tangan. Juga bisa terjadi ketika seorang dokter yang sedang memeriksa seorang pasiennya. Contoh lainnya, ketika kita di rumah, mungkin ibu kita atau orang tua kita sedang menyuapi anaknya. Bisa jadi menyuapi adik kita yang kecil gitu ya. Dan contoh yang terakhir, ketika kita belanja ke swalayan, itu juga nantinya akan terjadi interaksi yang mana adanya interaksi kasir melayani pembeli. Ini semua adalah contoh dari interaksi sosial individu dengan individu. Masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya, jenis interaksi sosial individu dengan kelompok. Maksudnya, interaksi ini terjadi antara satu orang dengan banyak orang. Yang mana contohnya seperti ketika kita di sekolah, adanya interaksi antara guru yang menjelaskan materi kepada murid-muridnya di depan kelas. Seperti itu. Lalu contoh lainnya, ada seseorang yang berpidato di depan masyarakat umum. Ini juga bisa ketika ada seorang presiden yang menyampaikan pidatonya di depan masyarakat umum atau kepada para menterinya, seperti itu. Contoh yang ketiga, ketika kita berada di masjid, itu juga ada interaksi sosial individu dengan kelompok.
yang mana seorang ustadz yang berceramah di depan jamaah. Seperti itu. Dan contoh yang terakhir adalah ketika kita melakukan kegiatan upacara, juga terjadi interaksi sosial individu dengan kelompok, yaitu ketika pembina upacara menyampaikan amanat, atau biasanya kalau kita sedang upacara, kepala sekolah ataupun seorang guru yang menyampaikan amanat. Seperti itu ya. Dan masih banyak lagi contoh sosial, interaksi sosial individu dengan kelompok. Kalian bisa cari tahu di lingkungan sekitar. Jenis yang terakhir yaitu interaksi sosial kelompok dengan kelompok, yang mana interaksi ini terjadi ketika adanya dua kelompok. Berarti interaksi antara kelompok A dan kelompok B. Ketika di mana saja ya itu terjadi? Nah, itu terjadi bisa di lapangan sepak bola, yang mana di lapangan sepak bola terdapat dua tim sepak bola yang bertanding. Itu nantinya akan terjadi interaksi. Lalu, contoh yang kedua, gotong royong antara anggota TNI dan warga, yang mana sekelompok TNI dan sekelompok warga. Lalu, contoh yang ketiga, ketika kita juga berada di lingkungan sekolah, itu nantinya bisa terjadi interaksi sosial kelompok dengan kelompok ketika terjadinya diskusi antar kelompok siswa. Yang pastinya, biasanya kita kalau melakukan diskusi di sekolah, itu dalam bentuk kelompok, bukan? Iya. Kita lanjut. Interaksi sosial ternyata juga bisa terjadi di lingkungan pasar. Bahkan, di lingkungan pasar ini banyak sekali interaksi yang terjadi. Contohnya, interaksi pembeli dan penjual. Lalu ada interaksi penjual dengan pemasok barang produksi. Ada juga interaksi penjual dengan penjual. Yang mana dari interaksi ini ternyata di lingkungan pasar itu merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Penjual dan pembeli yang ada di pasar berasal dari suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga, dan juga aktivitas pun dapat berjalan lancar serta kehidupan terasa damai. Itu pentingnya menjunjung tinggi rasa toleransi dan tenggang rasa. Oke teman-teman, bisa diterapkan ya kita untuk menjunjung tinggi nilai toleransi dan tenggang rasa dimanapun kita berada. Nah, setelah kita mengenal interaksi sosial, selanjutnya kita juga akan mempelajari interaksi dengan lingkungan hidup. Tahukah kamu, manusia itu tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, interaksi juga terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. Nah, interaksi inilah yang disebut dengan interaksi lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terbentuk secara alami. Contohnya, gunung, sungai, laut, dan lain-lain. Interaksi dengan lingkungan hidup. Yang pertama, contohnya itu bisa terjadi ketika petani yang sedang menanam padi. Seorang petani ini menanam padi di sawah, yang mana sawah ini kita memanfaatkannya dari bumi, yaitu tanah, memanfaatkan tanah. Lalu, contoh yang kedua ada nelayan mencari ikan di laut. Ini dia, berarti di sini seorang nelayan berinteraksi dengan laut ya untuk mencari ikan. Seorang petani
dan nelayan itu melakukan kegiatan interaksi ini untuk apa sih? Ya, pastinya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat umumnya. Ya, untuk kebutuhan makannya, kebutuhan konsumsinya, seperti itu. Lalu contoh yang ketiga, ada seseorang atau manusia mengambil kayu hasil hutan, yang mana kayu ini bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, ataupun juga bisa digunakan atau diproduksi menjadi perabotan yang terbuat dari kayu dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat dari kayu ini. Contoh yang terakhir, ada penambang pasir mengambil pasir di sungai. Ya, di sini contohnya adalah cara mengambil pasir di sungai. Cara mengambil pasir di sungai ini masih tradisional yang ada pada di gambar. Nah, pasir ini digunakan untuk atau sebagai bahan bangunan, ya, sebagai bahan bangunan, dan ini juga banyak dibutuhkan oleh manusia. Nah, itu dia teman-teman. Kita sudah mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan sosial, juga dengan lingkungan hidup atau alam. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga kalian bisa menemukan banyak contoh interaksi yang terjadi di sekitar kalian. Kita akhiri pembelajaran pada kali ini. Mari sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kalian dapatkan, ilmu yang kalian dengar hari ini, kalian bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, dan semoga kalian bisa mengingatnya selalu. Ya, teman-teman, Budina akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.